kasih Bapak semua telah bersedia untuk menjawab pertanyaan dari kami nantinya. Mungkin pertanyaan yang pertama kita akan bergerak dari data terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Kalau dari Kejaksaan Binjai ini sendiri, mungkin spesifik pada tahun 2024, apakah ada data sudah berapa banyak kasus tindak pidana korupsi yang dihandle atau diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Binjai seperti itu? Betul? Ya, sementara ini 3. Tambah sisa tahun lalu? Tambah sisa tahun lalu 3, 8, 9 Pak. Sama Pak Pajak? Iya, 9. Eksekusi? Eksekusi 6. Nah, tuh ya, jumlahnya itu ya, ya. Nah, nanti data pastinya nanti dari dia nyusul. Mungkin Bapak Ibu sebelumnya mungkin sedikit dari yang disampaikan tadi, saya ingin bertanya bagaimana proses penyelidikan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Binjai ini. Pada saat melaksanakan proses penyelidikan ini, tim pimpinan biasanya dibentuk tim. Mereka biasanya pertama-tama pasti memanggil yang kita anggap saksi. Itulah untuk mengumpulkan alat-alat bukti. Kita panggil saksi-saksi, biasanya itu kan kita sudah ada pegangan data itu kira-kira ada kerugian negara di situ. Nah, dengan kita memanggil saksi-saksi, kemudian kita juga cek lapangan, tugas lapangan itu kita menyesuaikan dengan kita meminta baik itu penghitungan kerugian negara, baik itu ke BPKP, BPK atau inspektorat, atau juga bisa yang dari Presal sendiri. Nah, sesudah data-data itu nanti tersusun, kita tim akan ekspos. Kita ekspos tim, kita akan mencari nih dari keterangan para saksi ini juga ada nggak petunjuk, sudah persesuaiannya itu sudah sesuai nggak dengan alat bukti yang ada dari saksi atau dari penghitungan kerugian negara. Kemudian itu kita eksposkan, kita minta tunjuk sama pimpinan apakah layak ini untuk dinaikkan ke penyidikan. Pada saat kita hendak menaikkan penyidikan, itu juga dari tim juga sebetulnya sudah ada calon tersangka. Nanti tim eksposan juga pasti akan memberi masukan saran. Bisa jadi dari apa yang kita sajikan untuk menjadi calon tersangka bertambah ataupun berkurang berdasarkan hasil dari ekspos tersebut. Oke, terima kasih Pak buat jawabannya. Mungkin tadi kalau dari data tadi mungkin misalkan dilihat dari datanya juga itu pada tahun 2024 ada kan. Tahun 2024 aja untuk kasus Penanganan tindak pidana korupsi mungkin sudah cukup banyak gitu yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Binjai gitu, belum lagi tahun-tahun sebelumnya gitu, itu pasti banyak gitu. Nah mungkin langkah preventif sebagai upaya pengendalian tindak pidana korupsi ini apakah ada gitu dari Kejaksaan Negeri Binjai ini sendiri gitu? Sekian Pak. Ya, makasih Datun. Terima kasih. Di samping kita menindak, kita juga melakukan namanya pencegahan tindak pidana korupsi. Nah, kalau bagi orang awam sebenarnya kan lebih seksi, lebih terkenal kalau orang menindak. Nah, kalau dari bidang intelijennya sebenarnya lebih bagus mencegah daripada jadi seperti itu. Jadi hal-hal yang kami lakukan dalam pencegahan tindak pidana korupsi melalui sosialisasi baik ke sekolah, jaksa masuk ke sekolah, baru kita juga sosialisasi ke beberapa instansi baik di KPU, baik di dinas yang lain, ya. Jaksa menyapa juga. Ya, jaksa menyapa baik di radio untuk pencegahan tindak pidana korupsi secara dini. Dan kami juga ke sekolah turun, baru kami bagikan, kami cetak stiker ya berupa anti korupsi. Kami juga nanti dalam waktu dekat ini kami udah proses ini baju kami ciptakan, kami bersendiri baju anti korupsi nanti yang kami akan bagi ke masyarakat untuk sebagai mereka lah penyambung sosialisasi kita untuk pencegahan tindak pidana korupsi di masyarakat maupun instansi. Kira-kira begitu deh. Ya. Apa saja sih sebenarnya kendala dan hambatan misalnya yang Bapak Ibu lalui bersama dengan tim sebelum nantinya mengekspos terhadap kasus ini, apakah akan dinaikkan ataupun ditolak, dengan apakah yang tadi 184 itu terbukti ada minimal 2 alat bukti. Lalu apa saja yang menjadi hambatan ataupun kendala yang pernah Bapak dan Ibu alami selama dalam proses penyelidikan kasus tindak pidana korupsi?
Terus apa lagi? Jadi cuma saya dalam menanyakan tentang pihak lain yang mungkin menghalang-halangi Pak. Nah di sini saya ingin menanyakan mengenai pihak lain yang mungkin membantu Pak. Apakah dari Kejaksaan Negeri Binjai sendiri itu ada menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi itu sendiri Pak? Nah, itu ada ya, silakan Bos khusus. Siap. Untuk saat ini, kalau untuk kerjasama dengan bidang lain, biasanya seperti kayak untuk tenaga ahli kayak konstruksi ya, itu kita biasanya ke USU minta bantuan ahlinya yang seperti itu. Tapi kalau untuk kerjasama langsung seperti kalian bilang dalam bentuk MOU itu nggak ada. Ada ya Pak? Ada, kita udah kerjasama dengan Unpri, jadi ahli-ahli dari Unpri itu siap untuk memberikan keterangan ahli kepada kita. Ada, kita udah kerjasama, kan udah perpanjang kemarin Pak Surabilan dengan rektor Unpri. Kemudian kerjasama dengan LKPP juga. Tahu LKPP? Lembaga Kebijakan terkait pengadaan pemerintah. Jadi untuk proses pengadaan barang dan jasa itu kan regulasinya ada di LKPP, termasuk portal-portal untuk WLP-nya ya, WLP-nya itu ada di bawah LKPP sebenarnya. Kita kerjasamanya seperti ini misalnya ada proyek yang dilaksanakan 3 tahun yang lalu, dilelang sesuai dengan sistem approval, sistem lelang kan 3 tahun yang lalu. Nah sebenarnya itu udah hilang di portal semuanya. Kita bisa minta password ke LKPP, kemudian kita bisa buka lagi riwayat lelang itu. Mau nanya, kemarin kami ada lihat dari IG Kejari Binjai bahwa sedang melaksanakan sidang tindak pidana korupsi Pak. Mungkin Pak sedikit bisa dijelaskan bagaimana kasus tersebut Pak? Ya sekarang kasus DED. Sedang itu kasus DED. Jadi dia itu pada proses perencanaannya ya Pak. Pada proses perencanaannya itu terhadap 2 kegiatan. Terhadap 2 kegiatan itu, satu kegiatan dengan anggaran sebesar 300 jutaan. Jadi untuk 2 kegiatan tersebut sekitar 700 sekian juta. Nah, kenapa sih 3 tersangka ini kita tetapkan sebagai tersangka? Itu indikasinya adalah bahwa di dalam perencanaan itu dibuatkan orang-orang ahli-ahli untuk membuat perencanaan itu di dalam surat kontrak kerjanya, sedangkan ahli-ahli ini tidak melaksanakan pembuatan perencanaan tersebut. Nah, sehingga bukan terbukti, maksudnya penghitungan kerugian negaranya terhadap orang yang dipekerjakan untuk menjadi yang membuat perencanaan tersebut itu hanya dibayarkan sebesar 40 juta terhadap 2 kegiatan tersebut, sehingga dihitungkan kerugian negaranya itu ada sekitar 600 sekian juta. Itulah yang kita naikkan pada tahap penuntutan. Saat ini sudah sampai pemeriksaan saksi-saksi. Sebenarnya itu bagaimana sih peran dari Kejaksaan Negeri Binjai dalam melakukan pemulihan aset dari hasil korupsi Pak? Apakah ada tahapan-tahapannya gitu Pak dari pemulihan aset ini terkait kasus-kasus di sini Pak? Bagaimana? Jadi kalau untuk pemulihan aset kalau misalkan dari keputusan yang seperti yang dikatakan Pak Hadar tadi, infrafund debit siapa ya, itu jaksa penuntut umum itu bisa melakukan 30 hari sesudah putusan itu infrafund debit. Oke. Untuk itu biasanya kami itu melakukan pelacakan aset, baik itu bekerja sama dengan Intel, kita akan bekerja sama dengan instansi-instansi terkait. Kita akan bertanya terhadap nama tersebut, apakah dia memiliki aset, di mana misalkan contoh kita ke BPN, itu kita tanyakan, ke pajak, kemudian ke bank-bank, gitu. Nah, kemudian sesudah nanti ada jawaban dari instansi-instansi terkait itu kami akan koordinasi dengan Kajari, apakah ini kita akan bertanya dulu kepada si terpidana, kita mintakan secara baik-baik atau langsung melaksanakan sita eksekusi. Nah, biasanya kami pasti jaksa penuntut umum itu pasti akan diberitahu pimpinan, coba tanya dulu, komunikasi dengan baik dulu, baik itu ke pihak keluarga terpidana ataupun langsung ke terpidananya. Dan ternyata apabila memang tidak dapat dilaksanakan, itu kami akan melaksanakan sita eksekusi. Jika kami pun dari tipikor ada kendala melaksanakan sita eksekusi itu, biasanya dapat dilimpahkan ke Datun untuk melakukan gugatan, baik itu gugatan nanti Pak Kasih Datun lah yang menjelaskan lebih spesifiknya untuk pemulihan keuangan negara tersebut. Dalam menangani kasus
tindak pidana korupsi ini Pak, bagaimana cara Kejaksaan Negeri Binjai menentukan keadilan dalam penuntutan terkait tindak pidana korupsi? Itu udah ada SOP-nya gitu. Jadi semua ditangani oleh Pitsus ini ada SOP-nya, langkah-langkahnya. Semua format suratnya pun udah diatur. Mau membuat panggilan ada formatnya, mau menahan ada formatnya, mau menangkap ada formatnya, semua ada formatnya. Berapa lama pelaksanaan kegiatan itu ada formatnya dan waktunya. Untuk menuntut pun ada tabelnya ya. Kerugian negara sekian, pengembalian sekian persen, sekian mesti dituntut. Kerugian negara sekian persen pengembaliannya, sekian persen pengembalian sekian. Jadi misalnya pengembalian 100%, kerugian negara sekian, ada tabelnya ya. Udah ada rumusnya, jadi nggak boleh keluar itu. Jadi dari Indonesia Raya udah sama seperti itu. Apakah Kejaksaan Negeri Binjai memiliki program khusus Pak untuk menghadapi pemulihan kerugian tersebut? Ini Pak Zefri ini beliau Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan. Nah, barang rampasan itu kan barang bukti kita dengan persidangan dibuktikan dirampas negara, kemudian Pak Kasih PAPBB ini nanti yang menilai kerjasama dengan KPKNL dan melelang barang tersebut. Tuh, hasilnya masuk ke kas negara. Nah, kalau strateginya seperti yang tadi itu ya, kita pasti akan bekerja sama dengan seluruh namanya lembaga keuangan maupun LKPB, dengan bank kita kerjasama, dengan asuransi, dengan OJK, dengan kantor BPN, dengan Samsat, kemudian dengan bursa efek, pasar modal dan sebagainya. Saya bertanya mengenai pengumpulan bukti pada tindak pidana korupsi. Jadi saya ingin bertanya apakah ada kendala atau tantangan sendiri di kejaksaan, khususnya Kejaksaan Negeri Binjai dalam pengumpulan bukti dari tindak pidana korupsi tersebut. Lalu kemudian yang kedua, apakah ada di tahun 2024 dalam kasus tindak pidana korupsi yang mengalami kendala atau tantangan yang mungkin dapat dikatakan sulit untuk dilakukan pengumpulan bukti dalam kasus tersebut? Jadi kalau untuk pengumpulan alat bukti itu kan dimulai dari tahap penyelidikan. Ya. Pada saat tahap penyelidikan itu kita itu mulai dari sama seperti jelasan Pak Fadli tadi, 1, 3, 4 ya, mulai dari keterangan saksi. Itu kan pertahapan kita laksanakan gitu. Jadi untuk di tahun 2024 kalau misalkan ada tanya ada kendala, untuk sementara ini kami jalani belum ada kendala. Karena seperti yang tadi dijabarkan juga sama Pak Fadli, kerjasama itu kan banyak kerjasamanya ya, baik itu dengan ini apa namanya penyedia ahli seperti BPKP untuk kepentingan keluarga negara, kemudian tenaga ahli dari baik universitas. Nah, jadi kalau misalkan ditanyakan kendala untuk pengumpulan alat bukti, sebetulnya untuk sementara ini kami tidak. Lebih banyak kendala kami itu barangkali bagaimana mencari petunjuk sehingga ini layak untuk dinaikkan ke penyidikan dan siapa orang yang akan kita tetapkan sebagai tersangka yang baik dia menguntungkan dirinya sendiri atau menguntungkan orang lain. Kendalanya sebenarnya lebih banyak di situ. Pada saat kita menetapkan siapa tersangkanya, siapa sih ini yang leader, debt leader, itu kan ada tahapan-tahapannya seperti itu. Tapi kalau untuk pengumpulan alat bukti sejauh ini belum ada. Tahu adanya kasus korupsi sendiri, itu kan ada pelaporan Pak yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan lain-lain ke kejaksaan. Pertanyaan saya yang pertama, selain dari pelaporan, apakah kejaksaan sendiri itu melakukan pengintaian khusus di awal jika memang tidak ada pelaporan dari masyarakat atau orang lain gitu Pak, untuk mengetahui ada dugaan kasus korupsi di suatu instansi? Sumber informasi kita itu bukan hanya dari laporan, salah satunya informasi dari laporan ya, bisa laporan masyarakat, laporan LSM, laporan mahasiswa, bisa juga mendapatkan informasi dari media massa, media sosial, bisa juga informasi itu dari kita sendiri karena kita punya intel. Jadi kita sudah dapat ada mengidentifikasi titik-titik rawan dari seluruh sektor sektor yang bisa membuat kebocoran keuangan negara. Ada beberapa titik rawannya, kita sudah identifikasi itu.